Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast kita, podcast Aditya Haras bersama Bang Sahrul. Sahrul. Gimana Bang kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang. Ya sekian lama nggak ketemu nih, jadi baru ketemu dari awal masuk, baru ketemu sekarang sama Bang Sahrul ini. Boleh dikenalin Bang? Ya sebelumnya nama gua Sahrul Wahyudi, sama prodi kita Vkom juga ya. Iya sama, Vkom juga. Satu fakultas dah satu di fakultas. Putan Tular ini. Kebetulan gua berdua juga sama di Cipinang ya kan. Kampus kan ada dua tuh, Cipinang sama Kedoya. Kebetulan gua sama nih sama Adit. Gitu aja sih. Ya kita cuman sekarang lagi beda semester ya Bang. Beda semester Beda karena Bang Sarul lagi ngejar semester yang kemarin, ada yang belum tuntas. Nah, iya. Iya. Kalau di UMT ngambil apa nih Bang? Apa untuk peminatan? Oh, peminatan kan kita ada dua tuh ya Iya, kan, dibagi dua. Iya. Digital communication Iya, sama public relation kan. Public relation Nah, atau kebetulan- humas ya. Atau humas ya kan. Kebetulan gue itu ngambil bagian digital communication. Oh, dari gimana? Digital communication ya Bang? Gue ngambil minat itu. Untuk ini lu angkatan berapa nih Bang? Apanya tuh? Awal masuk kuliah? Awal masuk kuliah gue dari 2020 akhir. 2020 akhir berarti. 2020 Oh, akhir. 2020 akhir. Hmm. Berarti mahasiswa Covid nih Bang. Masih se-Covid kita. Untuk gimana Bang kuliah online selama ini? Kuliah online selama ini jujur ya cukup gimana ya kalau dibilang kurang apa namanya, kurang efektif menurut gue. Soalnya kita itu kan kalau sama dosen belum tatap muka nih ya, Ya, jadi Bang. kita selama ini dari tahun 2020 sampai sekarang nih 2022 kan. 2022 udah semester 4 Udah sekarang kita 4 ini. semester kan. Iya, 4 semester. Kita selama 4 semester itu kan selama ini ya ngezoom terus kan. Iya, ngezoom. Terus. Nah, menurut gua kurang efektifnya ya karena kita belum tatap muka nih. Ya. Yang kedua kan kita lewat HP, Lewat secara via virtual lah Iya, berkata lewat ya Zoom kan. atau Google Meet ya. Nah, itu menurut gua kurang efektif karena ya dibalik itu kita nggak bisa nyimak bareng-bareng nih. Iya. Di dalam satu ruangan ya Iya, kan. tidak bisa nyimak bareng. Iya, nggak bisa nyimak itu. Nah, yang kedua kita jadi susah untuk bersosialisasi ya kan. Oh, iya. Antar sesama Antar temen kan iya, kayak gini nih. tadi saling baru kita ini Baru ketemu baru nih kita ketemu deh. ini padahal dari biasa lewat chat aja baru ketemu Betul, sekarang. Kali ini gua akan bicara mengenai digital communication. Kita tahu bahwa kalau berkomunikasi secara digital, baik melalui handphone, WhatsApp atau via email, dengan cara mengirim email, chatting ya, kemudian bisa juga kita melalui telekonferensi, yaitu kita berinteraksi dengan orang lain. Bedanya kalau dalam tatap muka fisik, komunikasi fisik itu selalu pintar, pasti bisa melihat wajah kita nih. Iya, kalau kita lagi tatap muka biasa nih, melihat gestur, bisa kita melihat ekspresi, berbeda dengan virtual. Iya. Karena kita ketahui bahwa dalam raut berkomunikasi ada yang namanya komunikasi yang bersifat verbal maupun non verbal. Namun kita berinteraksi di internet atau di dalam juga digital, tidak semua kesempatan kita memiliki kemampuan untuk melihat ekspresi non verbal. Menurut lu nih Bang, apa sih komunikasi digital itu? Menurut gua komunikasi digital adalah bentuk interaksi nih ya, Iya. yang dilakukan secara dengan tidak langsung ya kan. Oh, tidak Ketemu. langsung. Iya, tidak. Nah, iya contohnya kayak kita gimana?
pakai menggunakan belajar alat bantu. alat bantu kayak Google Meet gitu Iya. kan, Zoom. Nah komunikasi digital itu berkomunikasi ya gitu, kita tergantungan dengan internet. Iya, gitu. tergantung dengan internet. Hmm. Seperti di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet ya Bang. Iya benar. Untuk ini mengapa Abang memilih digital communication nih? Digital communication, gue milih digital minat di sini karena sekarang kan lagi berkembangnya nih. Iya, Iya kan, era apa namanya, Digital. era digital kan. Nah sekarang di internet, sosial media udah merebak nih Iya. ke semua kalangan Iya. ya kan. Meski jurusan DC belum banyak perhatian ya kan, Iya. dari kalangan masyarakat, Iya, pada dasarnya prospek kerja yang kita miliki dari jurusan digital sangat mumpuni lah gitu, Yes. ibarat kata untuk jangka ke depannya gitu. Oh, berarti Abang memang senang dengan internet ya, dengan Senang. digital ya. Iya. Nah, komunikasi secara digital ini juga lagi rame juga nih. Oh, lagi rame Bang. Ibarat kata kalau lagi corona ini kan justru sekarang nih Iya. digital kan Iya. yang dipakai kan. Iya. Nah, bicara dengan kebutuhan sumber daya manusia Iya, dari perusahaan juga lagi meningkat nih. Lagi Kayak meningkat. ibarat kata lagi dibutuhkan lagi ya Bang? dibutuhkan. Nah, contohnya kalau misalnya petinggi-petinggi perusahaan kan Iya. lagi mau meeting nih. Iya. Pasti kan kalau lagi Covid gini kan nggak selamanya ini kan Tatap muka. tatap muka, otomatis virtual kan mereka. Iya. Nah, jurusan digital komunikasi ini harus kita pelajarin nih. Iya. Ibarat kata baik dari desain visualnya kan, Iya. fotografi, Iya. kemudian kita gimana caranya ngelola ya kan, Iya, betul. ngembangin konten sosial media nih untuk pemasarannya juga kan. Oh, Kalau buat nanti kita di perusahaan gitu kan. Seperti konten kreator. Nah, sepertinya. itu salah satu contohnya. Dari pekerjaan yang sudah tidak asing lagi dan pastinya sangat menjanjikan di era serba digital seperti sekarang ini ya Itu Bang. dia. Makanya. Tentunya bersama dengan jurusan digital komunikasi Universitas Semputan Tular Jakarta, kita akan bisa mendapatkan semua pekerjaan itu dengan kemampuan atau skill yang sudah tidak diragukan lagi Bang. Iya. Nah, itu juga gimana ya? Kalau tentang namanya kan digital komunikasi nih. Iya. Ini kan ibarat kata komunikasi ini kan baru-baru ini nih. Iya. Nah, ibarat kata zaman-zaman dulu kan belum ada nih, Iya, ya kan? sebelumnya tuh apa Bang? Sebelumnya itu kita masih PR kan, Masih public relation, broadcasting ya. Sebelum digital komunikasi. Masih tatap muka kan. Nah, ini wajib kita pelajari. Kenapa wajib kita pelajari? Karena menurut gua kalau digital communication ini Iya Bang. penting buat masa depan ya kan. Untuk masa depan. Soalnya sekarang aja udah Di apa-apa era digital nih. digital ya. Apa-apa mesen makanan Digital, pakai GoFood, apa Shopee segala macam, Food iya kan? atau GrabFood ya Bang. Dan juga kalau sekarang juga apa-apa serba smartphone gitu Smartphone kan. iya. Kemana-mana selalu digenggam itu smartphone. Nggak kayak dulu kan kita mau nunggu, misalnya kita mau naik ojek nih harus Iya. ke depan dulu pangkal. Iya. Kalau sekarang kan Iya. kagak kan. Sekarang- Harus karena kan tinggal pencet doang Iya. udah datang ojek Datang, ke rumah kita iya. kan. Kayak gitu sih simpel lah. Kalau kita apalagi mesen makanan nih, Iya. kita misal gua sekarang pengen makan pizza Iya. Kita kan dulu kalau makan pizza harus Harus ke restoran datang kan? resto dulu. Mending kalau tempat kita deket kan, kalau Iya, jauh udah jauh ngantri lagi Bang Nah, ya. kalau buat ini, kalau buat sekarang tinggal pencet-pencet juga tuh, Iya. sama kayak sekarang kan. Iya Bang. Ya gitu sih kalau menurut gua. Lah di era digital gini jadi praktis ya Bang. Praktis itu dia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya juga sih menurut gua. Iya. Kalau kelebihannya apa Bang nih? Kalau kelebihannya ya gitu, apa-apa jadi serba gampang kan. Iya. Gitu, serba gampang, pokoknya serba enak dah gitu kan. Iya. Dari segi gimana, dari segi kecepatan juga kan. Kecepatan. Kecepatan juga mumpuni kan. Kalau Iya. kita nggak usah kemana-mana lagi gitu Iya. kan, efektif dah ibarat Iya. kata. Kalau dari kekurangannya Bang? Kekurangannya mungkin
mungkin gimana ya, kalau kekurangan kita omongin kekurangan, kalau kita omongin kekurangan ini apa sih banyak juga sih ya, di kayak negatif aja Bang. negatifnya ya, kayak apa-apa juga jadi gampang ke cari kan. Iya. Jadi kayak contohnya semua justru semua kalangan kan bisa nih, Iya. dari anak kecil sampai Iya. bapak-bapak Iya. sampai aki-aki kan bisa Iya, semuanya bisa. nih. Nah, ya yang jadi takutnya ini di era komunikasi yang pesat ini kan, digital komunikasi ini. Iya. Nah, anak-anak yang di bawah umur nih Iya. kita takutin nih, Iya. ya kan? Yang anak-anak di bawah umur yang kita takutin nyoba-nyoba nih ngulik nih dia ke konten-konten gitu dah. Oh, Dewasa konten gitu. sensitif Bang. Konten sensitif. Soalnya untuk komunikasi digital komunikasi saat ini cukup cukup gampang, apa-apa gampang dicari dah, Gampang gitu. dicari Bang. Informasi apapun. Informasi. Hmm. Untuk ini Bang, prospek karir untuk jurusan digital communication itu bisa apa sih Bang dari prospek karir ya? Untuk prospek karir ya, kalau di era digital sekarang ini ya, yang tentu kan nanti lulusan digital communication sekarang menjadi lulusan yang pasti nih, menjadi lulusan yang gampang dicari sama perusahaan, ya kan, Oleh industri industri lah kreatif gitu. ya Bang, seperti bisa berkarir di industri media digital, digital ya. atau sebagai profesional komunikasi untuk perusahaan komersial, non profit, pemerintah dan organisasi ya. Bisa juga Bang jadi konten kreator. Nah, sekarang kan banyak tuh kalau lagi rame tuh. Nah, itu tuh. konten seperti ngevlog, apa kita lagi podcast berdua seperti ini Bang, itu namanya digital communication. Nah, komunikasi digital nih Bang. Bagaimana nih pendapat lu tentang era digital sekarang nih Bang? Ya itu tadi, yang era digital sekarang ya menurut gua cukup ngebantu sih ya. Kita contoh, kalau kita misalnya sekarang nyari kerja nih, Iya. kita nggak usah capek-capek lagi kan datang-datang ke perusahaan satu ke satu lagi, kita ngepost Nah. lewat pos ya Bang, Nah, langsung datang ke lewat pos. PT kita mengantri ya. kita nganti. Kalau sekarang udah ada sistem email Ya. udah enak tuh, kita jadi ijazah kita nggak usah dipoto-foto kopi lagi tuh, ya kan, keluarin anggaran lagi kan, anggaran itu. Nah, lagi. cukup kita scan pakai handphone ya kan, kita ubah berkas file, kita kirim di email. Udah gampang banget sih sekarang kalau soal apa gitu. Berarti prospeknya sangat gampang banget ya Bang. Sangat ya? gampang banget kalau menurut gua. Tidak usah fotokopi lagi, atau tinggal scan, kita langsung mengirim lewat email perusahaan itu tersebut ya Bang. Dan juga kalau kita mau nyari-nyari apapun nih, misalnya kayak gua kan kalau ada ini nih kayak usaha-usaha gitu kan, kalau kayak usaha cupang nih gua nih, ya kan, kayak usaha cupang nih, misalnya ikan-ikan gitu. Nah kan kalau misalnya nggak ada era digital komunikasi gini tuh, ya kan, era komunikasi digital kayak gini kan, kita dagang cupang mau dari mana, ya kan? Misalnya punya bahan ikan bagus nih, ya nih, kan? Kita nggak tahu nih marketnya kemana nih. Marketnya kemana? Ya. Kan? Nah kita masa mau di pinggir jalan kan, kan? cupang kita bagus kan, misalnya ikan kita bagus, barang kita bagus dah ibarat kata. Masa kita mau di pinggir jalan kan? Betul. Nah kalau sekarang enaknya bisa lewat, kita juga bisa lewat share ke Facebook atau Instagram. Itu dia. Kadang-kadang tuh orang nggak cuma di Indonesia saja Bang yang lihat, dari macam luar negeri, mancanegara juga bisa masuk tuh, gara-gara digital komunikasi. Digital itu. Dan juga iya gimana ya, ngebantu banget sih kalau buat apa-apa gitu. Kita dilahirkan di era ini kan, sebenarnya kita cukup cukup enak lah ibarat kata, dari praktis ya. Cukup praktis dari zaman-zaman kakek-kakek kita dah gitu, masih serba susah kan, ibarat kata mau kemana mau ngapa-ngapain dah susah gitu kan. Sekarang kalau nggak punya kendaraan atau apa, tinggal pesan aja ya Bang, lewat Gojek atau kita tinggal pencet aja, ya bener gitu sih. Cuman ya kalau kita juga nggak boleh terlalu terkesima juga sih sama era digital komunikasi ini. Iya Bang. Nah nggak boleh terkesimanya apa, kalau gue bilang
kita juga harus punya usaha juga nih. Iya bang. Sebagai Usaha. misalnya contoh ya, Iya. contoh kecil. Kita misalnya ngelamar kerja nih. Iya. Ada link namanya Job Street kayak Job gitu-gitu Street, kan. Job Iya Street. kan? Kita nggak usah terkesima nih di Job Street nih, nyari-nyari kerja nih. Iya. Sebenarnya di Job Street itu udah banyak, udah ribuan dari kita kan. Oh ribuan bang. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih, ini perusahaan nggak mungkin nih naro lamaran kerja di Job Street doang. Iya. Apa nanti entah di mana gitu Iya. kan? Apa? Di email di Iya. mana enggak. Kan kayak sekarang juga ada perusahaan langsung dia punya web sendiri. Nah, kan. Di itu situ dia. Sebenarnya kita harus terus gimana ya? Harus terus mengulik lah Mengulik, gitu kan. Bang. Nah, harus terus mengulik sih. Kalau menurut gua tuh. Untuk kesibukannya sekarang bekerja atau masih mahasiswa saja bang saat ini? Oh, sekarang ya kita kan masih dampak Covid nih. Iya, dampak Covid. Iya kan. Kalau untuk gimana ya, untuk keuangan kan masih runtuh dah masih gitu kan. runtuh, ya. Iya kan. Gua kalau sekarang masih kerja sambil kuliah sih. Kerja sambil kuliah bang. Alhamdulillahnya. Untuk nambah-nambahin bayar Biar SPP kuliah ya. Iya, nambah-nambahin tuh. Kalau boleh tahu kerja di mana bang? Kalau gua sekarang tuh, Atau usaha? nah ini dia nih. Kalau usaha gua sekarang ada ininya juga nih. Ada apa? Ada masuknya juga nih di digital komunikasi. Oh, Usaha gua sekarang di biro jasa nih. biro jasa. Ah. Biro jasa apa tuh bang? Biro jasa itu ibarat kata kita kayak buat misalnya perpanjang SIM sama STNK. Jadi lu misalnya mau perpanjang STNK nih, Iya, Bang. lu nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh ya, lu nggak perlu nih datang ke Samsat, Oh, cukup melalui gua aja nih. cukup melalui- Jadi kan lebih gampang kan. Lebih gampang Nah, ya. Kalau kita nggak ada waktu atau apa Nah, bisa itu dia. melalui Bang Bisa. Sarul ini. Bisa. Hubungi Kayak aja gitu ya kalau mau perpanjang SIM atau STNK. gitu kan. Nah itu menurut gua sangat berkesinambungan ya, sangat Iya. nyambung Iya. di Betul bang. era Digital ini. digital communication dan public relation ya Iya. menurut gua. Nah kalau digital communicationnya kita juga kan kalau misalnya mau apa ngurus-ngurus bekas-bekas harus diinput dulu apa-apanya Input, kan. iya. Nah kalau di PR-nya itu menurut gua kita harus saling komunikasi yang baik nih Iya. antar konsumen dengan kita kan. Iya. Contohnya misalnya lu mau apa nih, ada urusan ke gua nih gini. Iya. Gua kan harus baik kan sama lu, harus Iya harus ngelayanin kan. misalkan gue mau perpanjang lo harus gimana? harus kita enakin dah gitu. Iya, Itu kita- kan namanya public relation. Iya. Kita harus gimana caranya menjalin relasi sebaik-baiknya. Oh, bangun relasi Bangun ya. relasi itu penting kalau zaman sekarang sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih bang, Hmm. apakah ini kan lu masih sampai saat ini masih online bang kuliah, apakah masih efektif atau enggak sih menurut lu? Kalau menurut gua efektif atau tidaknya kuliah online ini bergantung sama kita sih, Tergantung sama diri sendiri diri bang. sendiri apa menyimak pelajaran tersebut. Ya jujur kalau buat gua sebenarnya kurang efektif ya, dikarenakan ya kita kan misalnya ada acara nge-zoom, Iya. misalnya ada kelas nge-zoom, nggak tahu kan lingkungan di sekitar kita kan, Iya. apalagi annoying apa gimana kan, Iya. berisik gimana kan, Berisik kita atau- jadi kurang masuk dah pelajaran. Kalau di kelas kan kita cuma fokus di dosen kan, Iya di dosen. di dosen kita nyimak kan. Kalau kayak gitu kan ya gitu tadi, itunya tergantung diri sendiri sih. Kalau kuliah offline menurut gua sangat disarankan sih kuliah offline. Kalau dari kelebihannya ada nggak sih kuliah offline bang? Kuliah offline dari kelebihannya, kelebihan kuliah online. Iya. Kuliah online, dari online dulu nih ya. Iya. Kuliah online itu tadi yang gue bilang lebih praktis kan. Lebih praktis. Lebih praktis, lebih efisien juga ya kan. Iya. Nah kita juga bisa kemana aja sih sebenarnya daripada di kampus kan sebenarnya Iya, tuh kalau iya. kuliah online tuh.
apa mungkin kita masih kerja Masih tapi kerja, kita bisa kuliah bisa Bang. kuliah ya, mau lagi sama siapa aja nih Iya. misalnya kan gitu. Cuman apa, sama kita sambil ngebangun skill kita juga nih sambil kerja ya Iya. kan, maksudnya gitu aja sih. Kalau saat ini kekurangan dan hambatan kuliah saat ini apa nih Bang? Kuliah online, Iya, kuliah online. kuliah online itu hambatan biasanya ya hadir saat kuliah, Iya, sulit diakses sih. sulit diakses nih Bang, apa jaringan kita ya atau Salah satu contoh misalnya kita nih lagi nyimak nih ya kan, nyimak Bang. lagi nge-zoom misalnya, nyimak nih saat tiba-tiba paket kita habis kan, Iya, nggak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu. Wah, Misal kita mau absen nih, Iya. ya kan, mau absen lagi zoom tuh, tiba-tiba paket absen, Iya. paket apa habis, Habis. otomatis kan nggak masuk absen, Nggak padahal masuk. kita Padahal dari kita awal tuh udah masuk kan. menyimak ya. Gitu tuh. Cuma gara-gara itu kita bisa mengulang kuliahan ya Bang. Terus gimana ya, sama biaya UKT sih maksudnya nggak diturunin gitu kan. Iya. Kita kan nggak di kampus kan gitu. Di diskon ya Bang ya. Diskon kayak gitu buat kampus. Maksudnya kita kan gimana, kita kan online nih, Iya. belajar kan, kuota kita beli ya kan, Iya. beli sendiri tuh. Iya. Sama pemerintah belum dapet sih. Iya. Yang kita dapat juga nggak bisa diakses. Iya Bang. kan ya, maksudnya gimana ya, kalau untuk misalnya kalau kampus mau online terus ya cobalah biaya UKT-nya dikurangin lah gitu buat ngeringanin kita juga Iya, ya kan. Iya. Kalau offline mah nggak apa-apa kan ya, Iya. kita disediain ruangan juga kan buat Iya. belajar kan ya, Betul Bang. gitu sih. Untuk tipsnya nih Bang, untuk menyukseskan kuliah online dari lu tipsnya apa nih Bang? Untuk kuliah online ya, Iya. kuliah online sebaik-baiknya lo gimana ya, manfaatin dah waktu luang lo tuh Iya. pas online ya kan. Kuliah online tuh pasti kan banyak waktu luang kan. Iya. Misalnya kita per hari itu masuk dari misalnya kelas pagi ya, Kelas kelas pagi. pagi dari jam 7 sampai jam 12 tuh. Iya. Misalnya offline tuh. Offline. Kalau online kan enggak tuh. Iya, Paling cuma sejam tuh satu matkul kan ya. Satu SKS tuh 2 jam apa 2 jam setengah gitu Bang. Jadi terbanyak waktu terpotong, seperti misalnya mulai kuliah itu jam 5 ya Bang. Kan habis jam 5 tuh kita waktu maghrib tuh Bang. Biasa tuh Waktu maghrib baru potong tuh. terpotong. Biasa tuh kuliah cuma sampai jam setengah 7 atau setengah 8 Bang nih. Oh, setengah 8 ya. Jadi ada yang waktu terpotong seperti itu Bang. Nah ya kayak gitu juga sih, apa, harus banyak manfaatin dah waktu luang. Kalau apalagi kayak kita kan sore nih, Iya. pagi kan nggak ada apa-apa tuh, Iya. ya kan, sampai sore. Nah usahain kalau begitu kita nyari kesibukan lah. Nyari ya kan? kesibukan ya, Kayak seperti contoh Lu kayak gimana nih lagi kerja, kerja? ya kan? Kerja. Kalau misalnya lu masih suka beraktivitas ini olahraga gitu, Bang. udah iya, harus yang maksudnya harus positif sih sebenarnya, Positif. biar badan gerak juga sih. Iya. Ya kan, maksudnya jangan mager-mageran juga di kasur deh kan. Rebahan aja Rebahan aja, kerjanya. nunggu sore baru Iya, kelas ya kan. iya. Jangan tuh yang kayak gitu tuh. Usahain kalau misalnya carilah maksudnya kesibukan diri dah. Kesibukan. Nah, kalau lagi online ini kan Iya. ibarat kata cari semaksimal mungkin kan, maksudnya enggak semaksimal mungkin juga sih. Iya. Kayak harus maksudnya ada aktivitas lah, jangan useless banget di rumah gitu Iya, kan. betul Bang. Kalau saat ini platform apa Bang yang biasa digunakan selama perkuliahan online di Universitas Rambutan Tular ini Bang? Yang di universitas kita nih. Platformnya ya. Seperti apa? Kalau kita sih masih menggunakan Zoom ya. Zoom. Kadang-kadang via Google Meet juga kan. Google Meet. Itu aja sih. Kita Sama kalau absen juga biasanya kita kalau dosen nambahin forum biasa Iya. di Adlink. Oh, ada aplikasinya tersendiri Bang? Ada aplikasi ya, udah tersedia itu di Play Store juga kan. Play Store. Udah ada di smartphone sekarang tuh. Kalau untuk sekarang hobi lu apa nih Bang? Kalau hobi gue nih, Ya,
Kalau kalau gua tidak ada aktivitas seperti libur. kalau hobi gua enggak ini sih, maksudnya fleksibel sih hobi gua. Walaupun libur enggak libur ya tetap ada hobi gua. Ibarat kata kalau gua kan demen nih doyan jalan-jalan ya. Traveling, doyan jalan-jalan juga, olahraga juga gue doyan. Nah kalau jalan-jalan itu ada masuk ke juga nih kita komunikasi. Ada masuk ke kalau gue gimana ya, kalau gue itu gue kan demen jalan-jalan, naik motor tuh. Gue sering tuh kalau naik motor, maksudnya kita pergi jauh nih. Iya. Pasti kan kultur lingkungan kita sama lingkungan yang kita jajahi kan, maksudnya kita jalanin kan beda tuh. Di setiap daerah kan. Iya, kultur budayanya, antar budaya itu ya kan? masuk kan. Masuk. Nah kalau gue itu suka tuh yang kayak gitu tuh. Kita lebih gimana ya, lebih gampang, maksudnya lebih gampang berbaur, bisa gampang berbaur kan. Nah itu juga bisa nambah pertemanan gue kan. Nah, ibaratnya gue kan main di Vespa nih kalau gue kan. Oh, anak Vespa. Gue banyak lah temen gue di setiap daerah pasti ada tuh. Pasti ada. Nah itu yang ngebangun gue bisa deket satu sama lain di antar daerah, yaitu komunikasi Bang, karena ada slogannya satu Vespa sejuta saudara. Nah ibarat kata begitu dah. Itu yang bikin gue gimana ya, terima kasih juga sama sama teman-teman di luar sana dah. Yang kita bisa komunikasinya dapet gitu kan. Terus juga kalau di jalanan itu jadi tahu sopan santun, etika kan beda-beda tuh kan. Budayanya kan etika. Ya misalnya kalau kita di beda-beda bahasa juga kan. Kalau contoh kita misalnya kita lagi di Bali nih. Kita di sini kan kalau manggil yang lebih tua bang ya. Bang. Kalau di Bali, kalau di Bali namanya beli. Beli. Misalnya kita yang lebih tua nih, beli mau kemana beli gitu kan. Kalau di Bali tuh. Nah kalau misalnya kita naik ke Sumatera sana, kalau misalnya kita kalau di Padang nih, manggil paman kita, misalnya kalau di sini kan, kalau di Betawi nih kan mamang ya kan. Kalau di sana namanya udah. Kalau sana udah. Kalau gitu pula kalau ke daerah Medan sana, kalau manggil paman mamang juga kan. Kalau di sana tulang. Nah itu kan beda-beda kan. Padahal lay juga termasuk abang. Abang tuh ya kan. Padahal Sumatera itu maksudnya cuma jalan begitu doang kan, lurus. Nah di situnya tuh keren Indonesia, maksudnya beda gitu loh. Walaupun deket beda bahasa gitu kan. Antar budayanya. Budaya. Nah kayak gimana ya, kayak misalnya yang gua pelajarin nih selama gua jalan-jalan gitu ya, yang di Indonesia nih. Itu di maksudnya di setiap satu daerah beda juga tuh bahasanya. Beda bahasanya. Beribu bahasa. Walaupun kita jaraknya misalnya dari desa ini ke ini cuma 20 kilo nih, ya kan? Kayak dari Bekasi ke Jakarta misalnya. Itu kan deket tuh. Kalau kita kan cuma sedikit ya perbedaan ya. Kalau di sana tuh beda banget tuh. Misalnya bedanya kenapa Bang? Kayak di daerah mana tuh? Kayak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Kan misalnya kita nyebrang tuh ya kan, nyebrang provinsi itu beda tuh kultur bahasanya juga tuh. Kultur bahasa dari Jawa Timur sama Jawa Tengah beda tuh kultur bahasanya. Nah dan juga bahasa Jawa Barat dan mau ke Jawa Tengah, kayak misalnya dari Subang mau ke Cirebon itu kan Jawanya masih Jawa campur Sunda kan. Kayak di Cirebon tuh ada dua bahasa. Kayak Jawa sama Sunda gitu Bang. Bercampur tuh. Nah kalau kesanan dikit udah beda tuh. Jawa ya kan. Kayak gitu aja sih contohnya. Nah itu pula yang bisa buat kita belajar gitu. Oh ini nih beda nih bahasanya. Oh dari sini beda nih gitu Bang. Untuk pertanyaan terakhir nih dari saya nih Bang. Suka dan dukanya jadi
anak ilmu komunikasi di Universitas Muntatular, apa nih Bang? Muntatular ya. Kalau gua Suka dan dukanya nih Bang. Kalau gua dulu nih ya, ntar Iya, dulu ya. iya. Kita kan sama-sama kuliah di situ. Sama-sama ya, di iya kan? situ. Kalau gua dulu nih, sukanya dulu deh ya. Sukanya dulu gua gimana ya? Gua kan emang doyan jalan-jalan lah Iya. gitu ya, ibaratnya ya. Doyan jalan-jalan. Nah, kampus kan sebenarnya banyak nih di Bekasi. Iya, nih. di Bekasi banyak. Di dekat rumah gua banyak nih. Nah, entah kenapa gua lebih milih jauh nih. Gua keluar dikit Iya. gua bilang kampus gua. Soalnya dari SD, SMP, STM gua di Bekasi terus. Di Bekasi. Nah, maksudnya cukup jenuh lah ibarat Jenuh. kata gitu kan. Nah, gua ada kesempatan mau kuliah, gua mau geser dikit ke Jakarta Oh, ya kan. Jakarta. Nah, salah satunya yang bikin sukanya gua kuliah di sini, satu, relasi temen. Relasi. Pasti kan baru semua tuh, baru ya kan? Baru. Kayak misalnya kayak lingkungan sekitar lagi kayak misalnya kayak lu deh. Dulu misalnya SD SMP masih kan lu kenal namanya sih ini dong, udah Iya, ini dong. iya. Pasti begitu kan? Iya. Nah, kalau sekarang nih menurut gua ngebangun relasi itu penting nih. Kalau nah, di Muntatular ini banyak orang-orang, maksudnya ciri khas orang-orang beda-beda nih. Beda-beda menurut Bang. gua nih. Dari Dari berbagai segi macam. bermacam suku, budaya juga ada nih Iya. di kampus ini nih. Iya. Iya kan? Nggak selamanya orang-orang Jakarta nih kampus Iya. kita kan. Nah, itu juga yang membuat kesukaan gua kuliah di Muntatular itu, yaitu apa? Bisa mengenal lebih banyak gitu udah teman-teman kan yang berbeda gitu kan, dari segi bahasa, dari segi kultur, sosial, ya kan. Budaya ya. Budaya. Dan juga kalau sukanya itu gua kuliah di sini deket juga tuh, ya kan, sama tempat gawean gua kan. Oh, Secara kan deket Samsat tuh, ya kan. Oh iya, Samsat Jakarta Timur Jakarta kan, Timur, Bang. kebun nanas. Nah, itu deket juga, gua ambil aja sini dah gitu kan. Oh iya. Deket juga kan ibarat kata sama tempat gawean. Habis pulang kerja langsung ngampus nih Langsung Bang. ngampus nih kalau udah ada offline ya kan. Bisa gitu juga sih kalau gitu. Kalau dukanya Bang, Kalau dukanya ya gimana ya? Kalau dukanya tuh jujur kampus kita sampai sekarang masih online tuh. masih online. Heeh. Menurut gua itu sih pribadi kan ya. Iya. Ada yang suka online, ada yang suka offline. Cuman Iya. kalau gue jujur, kalau buat online kurang suka gua. Ya itu tadi. Karena kita contohnya sekarang kita Iya. udah 2 tahun baru Udah ketemu, tahu, baru ya kan? sekarang nih ketemu. Baru sekarang ketemu itu menurut gua kesempatan yang apa sia-sia gitu kan. Iya. Yang harusnya kita ketemu udah lama nih, ya kan. Iya Bang. Dari semester 1 kok baru semester 4 nih kita baru ketemu, ya kan. Iya. Mungkin kalau nggak ada tugas ini nih kita belum ketemu nih ketemu. mungkin. Terus dukanya itu ya gimana ya, kalau menurut mohon maaf nih kalau buat kampus ya, tolonglah kalau misalnya masih online dikurangin lah biaya UKT gitu kan. Masih Maksudnya iya, soalnya rada berat juga kan Dit ya. Kita kan maksudnya bukan kita kan apa kerja nih, kita kan Iya, juga Bang. sambil kerja kan juga Iya. berat juga kan bayar kuliah yang online ini kan. Iya Bang. Maksudnya kita juga kan nggak datang melulu nih setiap Iya. hari ke kampus kan, enggak kita. Iya, Bang. belum pernah kan kita. Ya dari situ sih gua melihat dukanya, apa adain gitu apa kelas, maksudnya tolong nih buat Pak Jo apa rektor gitu kan, tolong adain apa siklus apa namanya pergantian apa namanya pergantian hybrid lah ibarat kata gitu, kayak seminggu masuk nanti seminggu enggak gitu kan, buat lebih ini aja sih Pak, buat lagi lebih kita mengenal kampus, ya kan. Iya. Mengenal Betul, Bang. mahasiswa yang lain kan itu Iya, betul. perlu juga tuh. Perlu. Kita harus begitulah Pak, maksudnya nggak melulu online. Sekarang kan juga PPKM udah rendah nih, Udah longgar maksudnya nih. udah longgar kan. Iya. Covid alhamdulillah udah nggak ada nih. Mudah-mudahan aja semester berikutnya kita udah offline Bang. Nah, kalau dari lu nih suka dukanya apa nih? Sukanya dulu dah. Sukanya dari ini, dari gimana ya, dari sukanya emang gue suka digital lah ya, Digital. karena gue suka memotret atau mau video gitu Bang. Oh, lu berarti ini ya,
kalau foto-foto gitu demen lu ya? nggak suka bang. Kalau dukanya sih ya seperti yang dibilang lu, ini masih online aja bang. Iya Gua sih. harap semoga offline nih bang. Iya, mudah-mudahan lah ya. Nah, kalau misalnya lu kan foto nih, Iya. lu berarti tahu dong ngambil-ngambil misalnya kalau angelnya nih, Iya. tahu lo berarti Tahu, Bang. dari belajar. Dari belajar kan kita kuliah juga diajarkan fotografi. Dari dikit-dikit lah ya belajar situ ya. Nah, terus kan nih misalnya nih ya, kita misalnya foto nih, Iya, Bang. foto orang, foto stranger nih, orang asing misalnya ya. Iya. Itu kan kalau menurut gue ya, itu ada public relationnya juga kalau menurut gue. Iya, Soalnya apa public relationnya? Kalau gue bilang kita kan foto stranger nih, misalnya kita kan gak kenal tuh itu orang siapa, Iya. pasti kita minta izin dong. Minta izin bang, harus ini. Takutnya orang kita asal moto aja orang tidak suka ya, atau kita main asal jepret aja Atau itu. jepret aja, bahaya, siapa Bang. tahu dia gak seneng ya kan. Iya. Ada kan beda orang beda watak kan Iya, ya. Bang. Siapa menurut dia apaan sih gue dipoto, ada yang seneng kan, wih gue dipoto nih, hari gitu sih ya. Iya. Pasti kan minta izin tuh penting Iya tuh ya. penting. Public relation tuh. Berkomunikasi sangat penting. Hmm. Ya terima kasih nih bang udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast saya ini. Iya. Mohon maaf kalau ada yang ini udah meluangkan waktunya nih bang untuk hadir di podcast saya ini bang. Iya, kalau Ya bang, thank you bang. thank you. Makasih bang. Salam Sukses sehat. terus, selalu sehat. Maju terus.